Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita diingatkan bahwa hidup ini penuh dengan perubahan. Seperti orang-orang yang terpukau melihat keindahan bait suci, kita seringkali tergoda oleh gemerlap dunia, karir, status sosial, harta benda, dan pencapaian sementara. Namun waktu dan pengalaman mengajarkan kita bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Hubungan dengan sesama bahkan dengan orang-orang yang kita cintai pun bisa semakin erat, tetapi juga bisa retak jika kita lalai merawatnya. Begitu pula hubungan kita dengan Kristus tidaklah statis, selalu membutuhkan perhatian dan kesetiaan. Kristus sendiri mengalami perubahan. Tubuhnya menderita akibat dosa dan kekejaman manusia. Bahkan jiwanya mengalami kesepian terdalam ketika merasakan pemisahan dari Bapa dan sahabat-sahabatnya. Namun di balik semua perubahan itu Kristus tetap sama. Kasih-Nya abadi dan tak tergoyahkan. Inilah penghiburan kita, saudara-saudari. Walaupun dunia berubah dan kita sendiri lemah, Kristus selalu tetap setia. Ketekunan adalah kunci hidup kekal. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa hidup rohani adalah seperti perlombaan. Kita harus terus berlaru, terus berjuang, dan tidak menolak Tuhan. Saat ini banyak dari kita mengalami tantangan, ekonomi yang sulit, konflik keluarga, ketidakpastian masa depan, atau bahkan pergumulan iman pribadi. Tidak jarang kita merasa lemah dan tergoda untuk menyerah. Namun Kristus mengingatkan kita untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya, bukan pada kekuatan sendiri atau hal-hal duniawi. Rahmat yang Dia menangkan di Kalvari memberi kita kekuatan untuk bertahan, untuk tetap setia, dan untuk menemukan sukacita sejati yang tidak akan pernah pudar. Saudara-saudari, mari kita renungkan, apakah kita lebih terpikat oleh gemerlap sementara dunia ini, atau kita terus mendekat kepada Kristus?
Apakah hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan semakin erat atau mulai retak karena kesibukan, keegoisan, ataupun dosa? Hari ini Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui iman dan kasih kita kepadanya. Dalam setiap langkah marilah kita berjalan bersama Kristus, tetap setia dan percaya bahwa kasih-Nya adalah pegangan yang tidak akan pernah mengecewakan. Saudara-saudari, biarlah kita meneladani Kristus, tetap teguh di tengah perubahan, setia dalam ketekunan dan percaya sepenuhnya pada rahmat-Nya. Maka kita pun akan merasakan damai dan sukacita abadi sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.